Ilmu itu bukan banyaknya, ilmu itu barokahnya. Itu bukannya nggak penting, penting. Tapi inti dari ilmu adalah keberkahannya. Tatkala dia itu menjadikan ilmunya itu jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu tidak pernah selesai masalah. Silih berganti datang. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lainnya. Satu masalah belum tuntas, datang masalah yang lainnya. Memang begitu kodrat Allah di muka bumi. Makanya orang-orang itu pada wadul kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, ya Imam, mata yajidul abdu ladzatar rahah. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya istirahat, nikmatnya nyantai, nikmatnya liburan, kalau istilah kita. Kata beliau mengatakan rahimahullah, yani idza wadha'al abdu qadamahu fil jannah. Apabila seorang hamba sudah meletakkan kakinya di surga, maka tatkala itulah seseorang itu merasakan ladzatur rahah. Karena memang dunia ini adalah daru bala, sedangkan akhirat adalah daru jaza. Ya, ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk berjuang. Di akhiratlah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya. Al-Furqan TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan untuk semua makhluknya di alam dunia ini adalah apabila makhluk tersebut ingin meningkat posisinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia batu ujian. Lalu akan dilihat apakah dia layak untuk meningkat atau tetap atau malah jatuh. Ini sunnatullah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Mau itu berupa binatang, mau itu batu, mau itu kayu ataupun yang lainnya. Lihatlah ulat. Ulat itu kalau dia ingin naik menjadi kupu-kupu, ulat itu makhluk yang menjijikkan. Semua orang takut.
Semua orang itu nggak senang dengan yang namanya ulat, sampai pun ulatnya itu nggak gatal, tapi tetap nggak senang. Kalau dia ingin untuk menjadi makhluk lain yang indah mempesona, yang bisa mengarungi angkasa, bisa terbang, maka dia siap menjalani ujian yang namanya proses menjadi kepompong. Dia taruhannya dua. Kalau berhasil melewati proses itu, dia akan berubah wujud menjadi makhluk yang lain. Kalau dia gagal, dia nggak balik jadi ulat, tapi mati. Binatang-binatang yang lain semacam itu. Binatang-binatang yang lain itu pun semacam itu. Lihatlah elang. Elang itu tatkala dia terlahir keluar dari telur, kemudian dia masih disuapi oleh induknya, kemudian dia ingin berubah menjadi makhluk yang dia adalah raja dirgantara, penguasa dirgantara, maka dia harus siap mengalami ujian, berlatih jungkir balik gitu. Bisa jatuhnya kadang-kadang sampai mati. Apabila berhasil, maka dia akan menjadi makhluk yang lain. Jadi makhluk yang dari asalnya cuma disuapi menjadi makhluk yang siap untuk mengembara di dirgantara. Batu pun demikian, tanah pun demikian, ikan pun demikian, kayu pun demikian. Kayu itu ya akhwan, dari sebuah batang pohon, kalau dia ingin menjadi tempat yang dimuliakan, jadi meja, jadi kursi, jadi perabot rumah tangga, jadi ini, jadi itu, siap digeraji, siap dipasrah, siap dipotong, siap dipaku, sehingga akhirnya dia yang asalnya kayu biasa menjadi barang yang dimuliakan. Manusia pun semacam itu. Manusia pun semacam itu. Dalam semua proses kehidupan, salah satunya ya akhwah adalah proses yang antum jalani sebagai seorang talib al-ilm asy-syar'i. Yani sebuah ujian tidak bisa dihindari, sebuah proses tidak bisa dihindari. Makanya dalam semua sekolah itu mesti ada ujiannya, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah salafun saleh. Sunnahnya Rasulullah SAW, betapa banyak Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya kadang-kadang menjawab dan jawabannya benar, maka dipuji oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada satu sahabat yang ditanya tentang ayat yang paling agung, beliau mengatakan ayat Al-Kursi, maka beliau mengatakan liyuhnika al-ilmu ya Abul Mundhir. Jadi ilmu itu selamat, engkau telah memiliki ilmu yang mapan wahai Abul Mundhir. Begitu juga dengan tatkala Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan beliau itu selalu bertanya kepada para sahabatnya, kalau mampu dijawab maka dipuji, kalau nggak mampu jawab maka dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnatus salaf, sunnah para ulama salaf. Dulu sebelum sekolah itu ada sekolah nizamiyah, ada sekolah klasikal kayak yang sekarang, sekolah yang berjenjang klasikal kayak ini sekarang. Dulu yang namanya ujian itu per kitab. Orang kalau sudah menyelesaikan sebuah kitab, kemudian orang itu ingin untuk dianggap mampu untuk mengajar kitab tersebut, maka orang itu siap menjalani ujian. Nanti diberi ijazah oleh syekhnya, diberi ijazah bahwasanya fulan ibnu fulan sudah saya anggap mampu untuk mengajarkan fulan ibnu fulan. Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan tentang dirinya, tatkala beliau
dikasih rekom oleh salah satu ulama di zamannya sudah boleh berfatwa, maka beliau mengatakan saya tidak membolehkan diriku berfatwa sampai ada 70 orang alim yang merekomkan kepadaku bahwasanya saya sudah berhak untuk memberi fatwa. Itu dulu sebelum adanya sekolah kayak zaman sekarang. Adapun dengan adanya sekolah kayak zaman sekarang, maka ada ujian semester, ada ujian mid semester, ada ujian akhir tahun, ada ujian akhir sekolah, ada ujian ini, ada ujian itu, yang semuanya adalah proses di dalam orang itu dianggap mampu untuk masuk pada jenjang yang setelahnya, atau dia dianggap belum mampu dan masih bertahan pada jenjang yang tersebut. Karena pemahaman itu para ikhwah itu urusan batin, dan semua urusan batin itu tidak bisa dibaca oleh orang kecuali bil alamat, kecuali bil amarat, dengan tanda-tanda. Ustadz itu tak kalian jelaskan di kelas, kemudian antum ditanya mafhum ya akhwah, mafhum gitu. Ya sudah, berarti kata ustadz mafhum, faham membora empu, yani bainaka wa baina nafsik. Tapi yang penting yani begitu. Ada yang bertanya, kalau ada yang kurang paham silakan bertanya, diem ya berarti faham. Ini kata ustadznya, faktanya nggak tahu. Ini, faktanya itu yani nggak tahu. Lah, untuk bisa membaca itu maka dilakukanlah satu proses namanya ujian. Satu proses namanya ujian. Ada ujian harian, ada ujian ini bulanan, ujian mid semester, ujian akhir semester, ujian ini, ujian itu, untuk bisa membaca kemampuan para santri-santri tersebut. Apakah layak untuk naik ke jenjang di atasnya ataukah tidak layak ini untuk naik ke jenjang yang ada di atasnya. Maka ujian itu adalah wasilah para ikhwah, wasilah bagi sang santri dan wasilah bagi sang guru, wasilah bagi talib dan wasilah bagi ustadz untuk bisa mengetahui tingkat pemahamannya, untuk bisa mengetahui tingkat pemahamannya, apakah dia sudah dianggap paham atau belum paham. Dari sini di hari-hari kita tinggal menghitung hari, tinggal 2 hari lagi antum sekolah, kemudian setelah itu jadi kata orang-orang istilahnya itu hari tenang, tapi sebenarnya itu hari gelisah. Ini hari tenang apa hari gelisah? Hari gak tenang gitu ya. Rebu insyaallah subhanahu wa ta'ala awal imtihan sampai pada waktu yang ditentukan. Nasihat ana barahutan azanillahu yani wa iyyakum. Pertama, tata niat. Pertama, tata niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa ujian itu memang sebagai ajang bagi kita untuk bisa menilai diri dan dinilai oleh orang lain. Apakah ilmu yang telah kita pelajari selama 1 semester ini itu telah mampu kita kuasai ataukah belum mampu untuk kita kuasai. Kita secara pribadi mampu untuk memahami, dan itu dibaca oleh para asatidhahnya, apakah sudah siap yani atau belum. Dan ini adalah ujung dari satu proses pendidikan, ujung dalam satu proses 1 semester ini, dari semua yang kita lakukan dan kita perjuangkan sampai ini pada hari ini. Tapi ini adalah alamat, tanda yang bisa ini dibaca. Maka tata niat, karena memang ujian itu sifatnya adalah untuk membaca diri, apakah kita sudah dianggap mampu, apakah kita itu sudah dipandang mampu oleh para asatidzah. Maka tata niat ujian itu hanya yang memang benar-benar adalah untuk ini hal tersebut, adalah untuk hal tersebut. Yang kedua, Allahu wa yakum, karena ujian itu adalah tanda yang bisa dijadikan oleh asatidzah sebagai standar, maka perjuangkanlah semaksimal mungkin, karena asatidzah memandangnya cuma dari sisi zahir, nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla
as-sarair. Antum ngeyel, sengeyel-ngeyel, Ustaz, ana itu paham pelajaran antum, paham banget, nggak ada yang terlewatkan. Ujiannya dapat 56. Nah piye itu? Bagaimana mungkin Ustaznya akan percaya? Kalau paham. Jadi ngeyel bahwasanya saya sudah paham Ustaz. Begitu ditanya, kalau begitu ini jawabannya apa? Oh, gitu. Tapi saya paham Ustaz. Kepiye? Bagaimana caranya Ustaz itu bisa mengakui kalau antum itu paham? Maka perjuangkan ya kawan, perjuangkan semaksimal mungkin, perjuangkan semaksimal mungkin. Dan Anda sudah sering ulang-ulang kepada antum, ini semuanya di alam semesta ini tidak ada barang itu bagus kalau instan. Di mana-mana barang instan itu jelek. Barang itu bagus kalau prosesnya itu alamiah. Pohon itu ya kawan, kalau buah itu kalau mau enak, matangnya bagus, rasanya enak, dia itu silahkan matang di pohon secara alamiah, itu rasanya enak. Tapi kalau buah itu dimatangkan instan, belum matang ya kawan, diambil, dikarbit gitu, kelihatannya matang, tapi masya Allah rasanya kecut sepet, padahal kelihatannya bagus. Ayam itu kalau dia itu besarnya naluriah, alamiah, nyucuk-nyucuk jagung, beras, nyucuk-nyucuk ini gede dikit tuh 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru gede. Ayamnya yani beringas, ayamnya dimakan menyehatkan. Tapi kalau ayam dipaksa gede pakai obat, 40 hari sudah gede, lihatlah ayamnya sendiri nggak sehat. Kalau dimakan sering-seringan itu juga masalah, kata dokter, bukan kata anak. Lihat ayam potong tuh ya, itu kalau antum di pinggirnya terus antum kageti, wah kaget ya, ayam itu langsung kepok gitu, ini pingsan. Coba ayam kampung atau ayam hutan, makanannya itu jadi semuanya alami. Antum kageti, antum diserang. Jadi bukan dia yang mati, antum yang mati ya, serang sama ayam. Semuanya begitu ya akhwan. Semuanya itu lalu di semacam itu. Makanya sering anak katakan sejak awal kita belajar bahwa proses pelajaran itu secara alamiah, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Sering anak katakan ya akhwan, jangan pernah ada satupun huruf dalam kitab muqarrar antum kecuali dilewati perharinya itu 3 kali. Perharinya, setiap harinya itu 3 kali. Persiapan saat di kelas murajaah. Jadi sebelum masuk kelas dipersiapkan, saat di kelas jangan tidur, setelah itu murajaah. Sehingga pada waktu mau imtihan itu sudah memurajaah yang kelima, sudah memurajaah yang keenam, sudah diulang-ulang yang kelima, sudah diulang-ulang yang keenam. Adapun kalau sistemnya itu adalah SKS, sistem kebut semalam, semua dikumpulkan jadi satu di belakang, numpuk. Mau antum pakai cara jongkir wali, tetap itu polesan di luar. Ada ya kawan cara untuk bisa melakukan itu, sekedar jawab ujian itu bisa. Pokoknya hafal. Pokoknya apa gitu. Pokoknya ini itu nomor 1, ini nomor 2 ini. Karepnya apa? Pokoknya gitu. Itu bisa. Tapi semuanya instan, nggak akan membawa efek yang maksimal. Tapi sudah tidak waktunya anak ngomong ini ya kawan. Ini sudah di detik-detik. Ini perjuangan untuk hari-hari ke depan. Kalau selama ini kita sudah maksimal, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya, lanjutkan perjuangan. Kalau selama ini belum maksimal, selama ini ya kawan belum maksimal, maka hari-hari ke depan perjuangkanlah. Sebenarnya ya kawan,
kita semua ini mampu maksimal. Masalahnya itu, penyakitnya itu taswif. Nanti aja, nanti aja, nanti aja. Taswif itu ada dua. Taswif nanti saja karena ada masyhul yang lain yang lebih mendesak, maka itu taswif yang baik karena kaidah tazahum al-masalih. Ini baik, ini baik, ini baik. Dilakukan bareng gak mungkin. Kalau ngerjakan ini ditinggal. Kalau ngerjakan ini ditinggal. Maka tatkala itu katakan ini dulu, ini kita tunda. Ini taswif. Ini nunda. Tapi nunda yang baik. Tapi kalau taswif itu taswif yang tidak ada arah. Mau belajar ini nanti aja. Mau belajar ini nanti aja. Mau belajar itu nanti aja. Mau ngamalkan ini mentol, jogging, ini gitu, maka itu taswif yang dikatakan oleh para ulama sebagai temennya setan. Ini temennya setan. Nanti. Maka ya akhwan, di hari-hari ini perjuangkan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Setelah semaksimal mungkin, maka jangan lupa manusia tetap manusia. Dia di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ista'in billah. Ista'in billah. Banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadzarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, agar Allah memberikan jalannya. Jangan andalkan kekuatan kita sebagai manusia, siapapun kita. Manusia itu terlahir dalam kondisi yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia terlahir dalam kondisi bodoh. Manusia terlahir dalam kondisi zalim. Allah menyebut manusia itu zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang lemah. Syiar kita ya kawan, lihat, semua zikir yang berkaitan dengan titik-titik lemah manusia, mesti di situ ada la haula wala quwata illa billah. Lihat ya kawan, tatkala keluar rumah, zikirnya di dalamnya ada la haula wala quwata illa billah. Karena orang ada dalam rumah, secara perhitungan aman di dalam rumah. Tapi kalau sudah keluar, bisa jadi tiba-tiba ada macan muncul. Bisa jadi tiba-tiba kesengat kala jengking. Dia sudah hati-hati keterubuk truk ini. Dia sudah hati-hati kejatuhan pesawat. Misal dia sudah hati-hati, namanya manusia ya kawan. Manusia itu makhluk yang lemah. Jangan andalkan kekuatan. Semua orang yang nyombong di hadapan Allah mesti runtuh dengan kehinaan. Al-kibriya'u ridai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang coba-coba untuk mengambil itu dariku, mesti aku akan menghinakannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Merendahlah kepada Rabbul Alamin. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Allah memudahkan kita murojaah. Mohon pertolongan kepada Allah. Allah memudahkan kita tetap sehat. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Bisa jadi tanpa pertolongan dari Allah, sudah waktunya murojaah, tiba-tiba mencret. Oh no, masalah ini buka baru dapat satu baris, dua baris, ke kamar mandinya antri lagi, balik lagi, baru buka satu baris, dua baris, kamar mandi lagi. Akhirnya gak jadi murojaah yang maksimal. Bisa jadi tiba-tiba ditelepon oleh keluarga ada masalah, buka bukunya dibuka, pikirannya nerawang kemana-mana. Bisa jadi ternyata ini ternyata itu,
banyak masalah yang muncul tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layakkan diri untuk menerima taufik dari Allah. Allah itu gak ngawur ya kawan. Tatkala memberikan taufik kepada para hambanya, Allah itu memberikan taufik kepada orang-orang yang layak jadi untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Lah, jadi itu yang kedua, yaitu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah kepada Allah, berjuang maksimal isti'anah kepada Allah, jangan putus asa, jangan lemah. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan, wala ta'jiz. Kamu itu jangan lemah. Kamu itu jangan lemah. Isti'anah kepada Allah, berjuang. Isti'anah kepada Allah dan jangan lemah menghadapi kondisi yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena pertolongan Allah datang seiring dengan ujian. Kekuatan Allah itu datang seiring dengan ujian yang kita hadapi. Itu yang paling utama ya kawan. Maksimalkan kemampuan diri, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan cabut kekuatan Allah dalam diri kita dengan melakukan tindakan-tindakan yang haram selama proses ujian. Apa itu? Nyontek. Ingat ya akhwan, kalimat yang satu ini, nyontek. Nyontek itu masuk dalam ghish. Dan Rasulullah SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Dalam riwayat yang lain, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan tindakan manipulasi, tindakan penipuan, falaysa minna, maka itu bukan termasuk golongan kami. Maksudnya tindakan semacam itu bukan termasuk tindakan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ujian itu tujuannya adalah untuk kita antum mengukur diri mampu atau tidak dengan pelajaran itu, dan untuk asatidzah mengukur santrinya, santri ini dianggap mampu atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang yang di atasnya. Kenapa? Karena kalau memang belum mampu, yang maslahat dia itu tinggal kelas. Tapi jangan sampai ya kawan, ada yang tinggal kelas. Jangan sampai ada yang tinggal kelas dengan kondisi yang aslinya kita. Lah, dari sini ya kawan, kalau memang karena ujian itu tujuannya adalah itu, nggak ada fungsinya kemudian nyontek, nggak ada fungsinya kemudian melakukan tindakan ghish, tidak ada fungsinya kemudian melakukan tindakan manipulasi. Karena itu menipu Allah, menipu diri sendiri, dan menipu asatidahnya. Menipu Allah karena dia melakukan tindakan yang haram. Menipu dia sendiri, dia tahu kalau dia nggak bisa, dia bisanya itu karena contekan, dan dia menipu asatidahnya dengan mengatakan kepada asatidahnya bahwa dia itu bisa, ternyata nggak bisa. Dan ingat, semua tindakan kecurangan, tindakan keharaman dalam proses talabul ilm itu akan mengurangi keberkahan dari ilmu yang sedang kita cari, mengurangi keberkahan dari ilmu yang sedang kita cari. Karena ya akhwan, kita hidup di zaman yang apapun itu dilandasi dengan syahadah, dilandasi dengan apa? Ijazah. Ijazah antum itu, ijazah antum ya akhwan, yani itu adalah ijazah tarakum. Ijazah tarakum itu nilai dari semester 1
tahun pertama sampai semester 6 tahun ketiga itu digabung jadi satu, jadi ijazah. Ini jadi ijazah. Tatkala kemudian itu bersih gitu, murni, maka ijazah itu adalah 100% murni. Ijazah itu akan menjadi ijazah yang barokah. Ada ijazah itu yang 100% haram. Ijazah apa ya, Hon? Sekolah ya ora tau sekolah. Tiba-tiba ujian itu nyawang soal ra mudeng plonga-plungu. Tiba-tiba nilainya 9, 8, 95 gitu. Karena yang penting wani piro. Dia dapat ijazah. Dan itu yang sering anak katakan ya akhwan kepada antum. Ijazah, kenapa kok kami sampai mengharamkan ijazah paket kalau diambil dari luar? Kalau diambil dari luar rukun, antum belajarnya di sini. Ratau pernah belajar, yo nggak pernah dikasih modul, yo nggak pernah dikasih apa yo bimbingan ujian. Tiba-tiba waktunya ujian izin, dan itu nggak boleh ya kawan. Tapi kadang-kadang kan izin itu ya tipu-tipu santrinya, tipu-tipu kesantrian. Ustaz, izin Ustaz, bayi sakit. Nah, izin. Ternyata di rumah ujian. Sehari 2 hari. Delok soal iku plonga-plungu iki opo gitu. Ini. Tapi tiba-tiba keluar ijazah. Kalau antum memiliki ijazah jenis itu, tolong dibakar. Ijazah itu haram ya. Ijazah itu haram. Karena antum tidak berhak mendapatkannya. Siapa yang garap? Hah? Siapa yang garap ya kawan? Bisa jadi orang lain. Atau gak digarap tapi nilainya dipalsukan. Nilainya dipalsukan. Lah, antara kedua makom ini ada derajat. Ada yang ijazahnya resmi tapi ada 1% nyontek. Ada yang 5% nyontek. Resmi tapi yang ijazahnya, ijazah masih bisa dipakai, ijazah masih syar'i, ijazah masih sah, tapi berkurang keberkahannya seiring dengan nilai kecurangan yang kita dapatkan dari ijazah tersebut. Karena untuk bisa 100% murni itu negeri kita sulit. Rata-rata itu orang itu ada itu tidak sampai menjadikan ijazahnya nggak sah, tapi mengurangi nilai keberkahan. Bagi kita yang dulu pernah melakukan itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu dan proseslah hari-hari ke depan untuk tidak melakukan ini itu semuanya. Makanya tolong ya, Wan, tolong dan tolong. Jadi agar ilmu kita benar-benar barokah, maka hindari kecurangan di dalam mendapatkan tanda ilmiah kita. Hindari kecurangan di dalam mendapatkan tanda ilmiah kita. Setelah semua kita lakukan, maka jangan lupakan satu hal yang penting sekali, doa. Untuk hubungi orang tua, hubungi abi, hubungi umi, hubungi orang-orang tua kita, mohon didoakan, dibantu doa. Jadi antum juga berdoa setelah berusaha, setelah isti'anah kepada Allah, setelah berjuang, jangan lemah, tidak nyontek. Setelah itu doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin agar dimudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Begitu. Tidak ada barang yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa ma'unah dari Allah. Kadang-kadang sesuatu itu sudah persiapkan matang, pas di hadapan ujian lupa. Pas di depan kertas ujian lupa. Maka banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padukan antara perjuangan
dengan doa. Padukan antara usaha dengan doa. Usaha tok tanpa doa itu takabur. Doa tok tanpa usaha itu junun. Wal jununu funun. Ini kegilaan itu modelnya macam-macam. Doa, ya Allah mudahkanlah aku jawab ujian besok, tapi buka buku nih gak dibuka blas. Itu junun ya Huan. Wal jununu funun. Tapi orang itu mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pemahamannya, tanpa ada isti'anah dengan Rabbul Alamin, tidak ada doa, maka itu tindakan takabur. Karena kekuatan manusia lemah yang butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, setelah itu semua serahkan hasilnya nanti kepada pengatur alam semesta. Serahkan hasilnya ya Huan kepada pengatur alam semesta. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setelah semuanya baik, maka bersyukurlah kepadanya. Jika jelek, bersabarlah dan lakukan introspeksi diri terhadap semua yang ada. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita berdoa agar mendapat ranking 1? Boleh. Karena ranking itu hanya tanda. Kalau memang antum adalah orang yang paling bagus di kelas, tanda. Dan tanda baik itu baik. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Yang paling bagus ya ikhwan, jangan doa dengan doa semacam itu. Doa kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dan mapan. Ini nanti ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu alamiah. Doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita nggak pernah tahu ya kawan, ranking 1 itu jadi baik ataukah tidak. Bisa jadi loh ranking 1 itu jadi buruk kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Semester 1 ranking 1, setelah itu nyawantes, aku paling pintar sak kelas, nyantai. Semester 2 nyantai gitu. Begitu ujian semester 2 jeblok. Ini itu karena ranking 1-nya nggak barokah. Maka yang paling inti itu adalah mohon kepada Allah kemapanan ilmiah, keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu yang kita hadapi. Kalau nasihatnya di masa-masa dekat imtihan ini, ana merasa futur. Ajib, mendekati imtihan malah futur. Akhil aziz barakallahu fik. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pamungkasnya. Itu yang menentukan. Jangan kalah sama seekor kuda. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Ini kuda itu kalau berpacu puncak-puncak kencang itu dekat garis finish. Puncak-puncak perjuangan itu dekat garis finish. Hari-hari ke depan, 2 pekan ke depan ini itu merupakan standar utama keberhasilan antum sekolah di 1 semester ini. Standar utama, nggak semuanya sih, tapi standar utama. Perjuangkan ya kawan, al-ayyamu qalail. Hari-hari ini tinggal sedikit. Perjuangan tinggal ada di depan kita. Yani lejitkan kemampuan diri, yani untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan biidznillah.
Pertanyaan ini dari kemarin muncul. Ustaz, bagaimana dengan orang yang murojaah pelajaran ketika kajian, membawa buku pelajaran ketika kajian, akan tapi malah mainan? Pertama ya akhi, kalau di hari-hari ini, semoga Allah memaafkan antum, khusus di hari-hari ini toh, tidak untuk hari-hari biasa, khusus untuk hari-hari ini toh, tidak untuk hari biasa. Toh tinggal malam ini Sabtu Ahad, setelah itu terus kajian malam nggak ada, libur. Seiring dengan hari Senin itu waktu persiapan imtihan, maka kajian terakhir malam Senin insyaallah. Jadi malam Senin yani insyaallah. Kalau di hari-hari ini, ghafarallahu lakum, semoga Allah memaafkan antum. Meskipun hukum asalnya itu adalah qillatul adab. Hukum asalnya akhwan yang semacam itu tuh qillatul adab. Terutama apabila itu dilakukan di kelas. Ustadznya ngajar balaghah, antum buka fikih. Ustadznya ngajar fikih, antum buka nahwu. Itu adalah qillatul adab. Menampakkan pelajaran ustadznya nggak penting, menampakkan pelajaran lain lebih penting, dan itu adalah tanda qillatul adab kepada ustadznya, jadi kepada ustadznya. Terakhir, ada teman ana yang ijazah SMP-nya 100% haram dan sekarang sudah masuk di MTS ini. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Pertama ya kawan, antum dari tahu dari mana kalau 100% haram ijazah teman antum? Itu ini pertama. Jadi vonis itu ya kawan, sulit divonis karena sistem Indonesia ini ada sekolah formal, ada paket, ada homeschooling. Ada homeschooling. Homeschooling itu tarap sekolah-sekolah dewe, dikasih modul, dikasih buku, suruh mempelajari, kemudian ada proses ujiannya, dan itu sah. Dan itu sah. Yang anak katakan haram 100% itu adalah yuk nggak ada sekolahnya, yuk nggak ada pelajaran meskipun dikit, yuk nggak ada modulnya, yuk nggak ada bimbingannya, tiba-tiba ujiannya gak iso nggarap plus 0 putul. Tiba-tiba nilainya 9. Bahkan kadang-kadang bayar, Pak minta ijazah SMP dibuatin, minta ijazah SMA ini dibuatin. Ijazah-ijazahnya haram 100%. Itu yang saya ini gambarkan. Jadi pahami dulu titik keharaman yang anak gambarkan tadi. Selagi itu masih disahkan oleh undang-undang negara kita, berarti itu tidak yang semacam ini digambarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu benar-benar terjadi dan sudah lewat, jadi maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar taubat kepada Allah dan lakukan masa-masa yang akan datang, jangan sampai itu diulang karena sudah kadung terjadi. Apa mau dikata, sesuatu sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi. Enggak mungkin anak berfatwa kalau begitu antum duduk aja di rumah macul gitu. La ya Allah, wallahi tidak mungkin itu difatwakan. Sudah terjadi. Dan tatkala melakukan itu di atas ketidaktahuan, maka jalanlah dan jangan ulangi lagi perbuatan tersebut. Tapi apabila ada yang ijazahnya itu masih diproses, apabila ada ya kawan, maka hentikanlah. Jadi maka hentikanlah karena itu ini tindakan yang kita tahu ketidakbolehannya dan masih proses untuk kita jalankan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pertemuan kita di malam yang berbarakah ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.